Yang ingat sudah sampai mana? Ada yang masih ingat kita sudah sampai mana pelajarannya? Karena yang terakhir Anggap, nggak ikut Ustaz. iya. Aman. Terakhir pernah ada kelas Pak Kli nggak ikut ya? Betul, betul. Untuk Susan ini sudah belum ya? Saya lupa juga. Sudah lama sekali. Udah ada yang ingat ya? Apa kita mulai dari dasusani aja, Tad? Udah Susan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nabi khair, Ustaz. Alhamdulillah Pak Kli. Pak Anang, sehat Pak Anang? Bisa di-unmute. Boleh nyalakan video kalau mau. Pak Zainal Abidin, Pak Amr, Ya, Ustaz. sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah setelah sekian lama berhenti kelasnya, mudah-mudahan kita pindah malam bisa istiqomah ya. Karena Bismillah. Sabtu Ahad sudah mulai banyak kegiatan ya. Tadinya PPKM terus, sekarang sudah mulai bisa keluar-keluar, jadi kita banyak acara kadang di luar. Betul, Ustaz. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali kelas kita di Bisa Learning Center ya. Ini kita di bawah cabang Bogor. Di Ad-Darsus Tsani dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, kitab yang dipakai di UIM ya, Universitas Islam Madinah. Ini untuk mahasiswa di sana, khususnya untuk i'dad lughahnya 1 tahun di awal. Baik, semoga kita bisa menjadi seperti mereka, walaupun di sana tanpa terjemahan ya. Mau coba tanpa terjemahan? Waduh. Udah. Belum Nggak sampai apa-apa situ, lah. Ustaz. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Baik, Ad-Darsus Tsani pelajaran kedua itu kita masuk ke pelajaran dalika. Darsul awal tentang hadza. Ism isyarah lil qarib. Kalau hadza ism isyarah lil qarib. Kata isyarat atau kata tunjuk untuk yang dekat ya. Berarti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau zalika ism isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk yang jauh. Berarti kalau dalam Indonesia zalika itu artinya itu.
Ini dulu yang kita pelajari di awal. Silahkan dibaca langsung dari Pak Klik. Ada apa Ma ini? zalika, zalika najmun. Ya, langsung diartikan. Apakah itu bintang? Itu adalah bintang. Itu adalah bintang. Baik, lanjut. Pak Zainal Abidin. Yuk, kita cepat ya. Jangan lama-lama. Nanti kelamaan di ini, gantian baca. Pak Zainal. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ya, artinya Apakah ini masjid? bukan. Ini bukan masjid. apakah. Ini Tidak masjid. ada Itu ya, ini masjid. rumah ya. Dan itu rumah. Rumah ya. Ini Pak Anang ya? Iya benar. Benar Ustaz. Baik, hadza masjid wa dzalika bait. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Lanjut, siapa lagi? Pak Zainal. Pak Zainal kemana ini? Pak Amr dulu. Haza hisonun wa zalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Ini kuda dan itu keledai. Terakhir, Pak Zainal. Sudah bisa unmute. Belum ya? Balik lagi ke Pak Klik. Silakan. Azalika kalbun, la zalika kittun. Pak Klik, silakan. Azalika kalbun, la zalika kittun. Apakah itu anjing? Tidak atau bukan. Itu kucing. Ya. Lanjut. Pak Anang lagi. Madzali. Apakah itu? Dzalika sarirun. Itu ranjang. Iya. Baik. Di sini sudah ada pertanyaan dan juga pernyataan. Kalau ma itu berarti untuk menanyakan sesuatu, sesuatu yang kita belum ketahui apa itu. Kemudian dikasih tahu jawabannya, tinggal diulangi kata tunjuknya dulu. Dzalika najm. Ma dzalika najm. Hadza masjid wa dzalika bait. Nah, ini pernyataan. Ini masjid dan itu rumah. Jadi masjidnya mungkin lebih dekat dan rumahnya agak jauh. Ini penggunaannya ya. Begitu juga dengan ini. Hadza hisan wa dzalika himar. Ini kuda sedangkan itu bisa juga artinya waw di sini sedangkan. Sedangkan itu adalah keledai. Adzalika kalb. Nah, hamzah ini untuk apa? Untuk memastikan ya. Artinya ada sesuatu yang mirip bentuknya. Apalagi di gambar ini ya. Jadi di sini hanya satu. Kita mau memastikan gambar ini anjing atau gambar kucing, gitu kan? Maka kita memastikannya dengan apakah, dengan hamzah yang kita sering artikan apakah. Adzalika kalb, apakah itu adalah anjing? La dzalika qit. Bukan, itu adalah kucing, gitu ya. Jadi untuk memastikan. Kalau ma lagi di sini sama seperti di awal,
untuk bertanya yang sesuatu kita tidak tahu. Mazalik, zalika sari, itu adalah ranjang. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sekarang mulai menggunakan man. Kalau tadi ma itu untuk apa? Wairu aqil. Ma itu untuk wairu aqil. Kita ingin bertanya sesuatu yang tidak berakal. Objeknya itu, sesuatu yang kita tanyakan itu tidak berakal. Termasuk nanti nama. Nama jangan kita tanyakan menggunakan man, bukan man ismuka. Yang kita tanya bukan seorang yang kita ajak omong, tapi namanya. Yang kita lihat namanya. Maka nama itu tidak berakal kita menggunakan mas muka. Ya. Mas muka. Kalau man itu nanti kita lihat di sini. Entah itu profesinya, entah itu identitas dirinya. Silakan dari tadi terakhir Pak Anang, Pak Amr, silakan. Man haza wa man zalika. Haza mudarris wa zalika imam. Ya, artinya Siapa itu dan siapa ini? kembali. Siapa Ini dulu dan baru siapa itu. Ini guru dan itu imam. Ya, gambarnya lebih dekat yang mudaris ya. Yang imam lebih jauh atau di urutan kedua. Maka yang lebih dekat ini menggunakan hadza dan yang jauh menggunakan dalika. Di sini berarti dia membicarakan apa? Statusnya. Dia sebagai seorang guru, yang ini sebagai seorang imam, menggunakan man. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarris wa dzalika imam. Baik, lanjut. Pak Klik lagi. Ma zalik, zalika hajar. Apa itu? Itu batu. Oke, lanjut. Pak Anang. Hadza sukarun wa dzalika laban. Ini kurma Gula. dan Gula. ini gula, Sukar. ini Ya, gula sukar itu gula. dan itu Susu. air minum, susu. Susu. Laban susu. Sukar itu gula. Di sini kotak-kotak ya, kayak kopiko ya. Padahal ini adalah gula. Tapi di sini bukan gula pasir, gula batu mungkin. Sukar itu adalah gula. Laban susu. Hada sukar wa dzalika laban. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Bisa dipahami di sini ya. Sudah lumayan banyak kita berlatih. Yang barunya hanya man saja tadi. Langsung ke latihan. Dars 2 ini tidak panjang-panjang. Latihan. Alat tulisnya sudah disiapkan. Insyaallah Ustaz. Ya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Ini bagian penting dari pembelajaran bahasa Arab. Langsung membaca, mengartikan, dan menulis. Jadi pemahamannya langsung nempel, tulisannya pun langsung dilatih. Langsung dibaca lagi oleh siapa tadi terakhir? Pak Anang. Berarti Pak Amar lagi sekarang. Pak Amar nomor 1. Haza sakir wa zalik Hmm. laban. Ini Pak. Haza sukarun wa zalika. Sukarun, pendek ya. Jangan sukarun, pendek, sukarun. Ulangi, boleh? Haza sukarun wa zalika laban. Pendek Pak, jangan dipanjangkan. Hadza Haza sukarun wa sukarun wa dzalika zalika laban. laban. Ya. Artinya? Ini apa sup ya? Gula. Gula dan itu air. Susu. Susu. Laban, susu. Sukar, gula. Baik. Diingat di sini gundul. Ketika kita nulis nanti kita diminta untuk mengharokati ini.
Sudah ada contohnya di sini, kita tulis dengan harokatnya. Za ini dia pakai alif ya, atau pakai alif kecil, ya. Pakai fathah berdiri, istilahnya apapun. Ya. Za pakai fathah berdiri di sini. Sukkarun kafnya ada apa? Tasdidnya. Ya. Masjid. Wadzalika, za-nya juga pakai alif atau fathah berdiri di sini. Dzalika labanun. Pakai harokat supaya terbiasa kita mengharokati atau nanti bisa baca. Kalau yang lupa harokatnya apa, silahkan ditanya nanti. Yang kedua, Pak kali lagi ya. Man zalik, zalika imam. Siapa itu? Itu imam. Ya. Lanjut, Pak Anang nomor 3. Adzalika kitten? La, zalika kalb. Apakah itu kucing? Bukan, itu anjing. Iya. Lanjut, Pak Amar. Pak Zainal mana ini? Bisa baca Pak Zainal? Pak Amar dulu, silakan. Ma haza hajar. Ya. Apa Artinya, ini? Apa ini? Ini batu. iya. Silakan ditulis. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qitun. Sini juga ada tasdidnya ya, huruf ta-nya. La dzalika kalbun. Ma hada hajarun. Kalau kita sukunkan bacanya, ya, seperti orang Arab ngomong, hada sukkar wa dzalika laban. Man dzalik? Dzalika imam. Adzalika qit? La, dzalika kalb. Ma hada? Hada hajar. Silakan ditulis. Ini hanya berempat saja. Pak Amr ini di grup yang namanya ini ya, $, itu ya. Ya, Pak Amr. Pager $, sama dan bukan. Mana Pak Amr? Pak Amr Pak, di grup namanya siapa? Wahyu. Hah? Di grup namanya Wahyu.
Suaranya agak ini ya. Mikrofonnya apanya itu? Kayaknya Namanya Ar-Rahman ST, bukan? bukan. Yang mana? Yang Wahyu Eko. Wahyu Eko. Tidak ada. Oh, nggak ada namanya ini ya. 0896 akhirnya. Ya kayaknya itu. 0812 itu ya. Ya. Oh, Pak Khalil sudah selesai. Tulisan saya kalah nih sama Pak Khalil ini. Tulisan siapa, Tat? Jelek banget, Tat. Salah ya, Tat? Ya, benar. Tinggal yang ini aja nih, yang zalika ya. Kalau haza, walaupun nggak pakai alif berdiri atau fathah berdiri, sebenarnya nggak apa-apa karena sudah ada alif. Oh, Tapi untuk yang zalika itu lebih baik pakai alif atau alif lurus fathah ya. berdiri. Ah, oke. Alif kecil di atas huruf za. Oke. Kalau begitu nanti takut dibaca pendek. Zalika. Man zalik. Seharusnya man zalik. Nah, Ustaz, terima kasih. Yang lain silahkan ditunggu. Kalau sudah selesai dikirim di grup. Pak Zainal, kemana ini Pak Zainal? Mendengarkan atau akunnya saja yang masuk atau orangnya kemana? Tidak ada suara. Pak Anam sudah. Nah, sukar. Oh iya sudah ada. Tasdid ya. Dalikanya sama ya. Da. Huruf dalnya itu pakai fathah berdiri ya. Yang dalika itu pakai fathah berdiri. Pitun, pitun, huruf toknya pakai apa? Pakai tasdid. Pitun, ya. Pakai tasdid. Oh, nah. Oh, kalau haza itu bukan di zal, bukan di huruf zalnya ya, yang pakai alif berdiri. Itu di hanya. Haknya ini pakai alif berdiri. Ha panjang. Haza, ya. Untuk di haza, alif berdirinya di huruf ha. Haza dan juga zalika ada alif berdiri. Ini Pak Anam hajrun apa hajarun? Ini pakai sukun kayaknya jimnya. Pakai fathah ya, Oh iya, hajarun. patah. Oh iya, patah. Nah, patah. Hajar. Satu lagi Pak Amar ya, sudah selesai. Kita lanjut nih.
Silakan difoto, kirim di grup. Sambil menunggu kita lanjutin. Al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah itu adalah apa? Kata-kata baru atau kosakata baru. Kalimat kalau dalam bahasa Arab itu berarti kata. Kalau jumlah itu berarti kalimat. Beda dengan bahasa Indonesia. Al-kalimat itu dari itu jamak dari bentuknya kalimah. Al-kalimah jamaknya al-kalimat. Di Indonesia diserap tapi maknanya berbeda. Kalau al-kalimat itu satuan kata. Kalau di Indonesia kalimat malah satuan gabungan kata. Ya, susunan kata. Kalau di Arab justru namanya jumlah. Kalau di Indonesia jumlah malah ini penjumlahan. Hasil daripada angka dan angka disatukan jadi penggabungan. Baik, imam. Ada kata-kata baru di Darsani ini adalah imam baru. Itu berarti imam salat, ya. Imam masjid atau imam apapun itu bisa imam. Hajarun batu, ya. Hajarun batu. Sukarun gula, labanun susu. Seperti ini tulisannya. Diingat-ingat imam, hajar, sukar, laban. Ini kata-kata yang baru yang kita dapatkan. Pak Amar silakan, masih ditunggu tulisannya. PDF-nya ada kan ya di ini. Kalau ketinggalan bisa buka di ini. PDF-nya sendiri. Kita lanjut ke bawah ya. Ad-dars ats-tsalits. Kita perhatikan ada perubahan penulisan. Dari yang tadinya nakirah itu tanpa alif lam atau dia bertanwin. Kata-kata yang bertanwin dan maknanya berarti umum. Baitun, dia tidak terikat sesuatu apapun. Ya, maknanya masih umum. Baitun. Kemudian ada kitabun, ada lagi qalamun, ya, jamalun. Baitun artinya rumah. Rumahnya berarti belum terikat oleh rumah apapun. Pokoknya rumah. Kitabun juga begitu. Ya, dia masih umum. Ini artinya buku atau kitab. Qalamun artinya pulpen atau pena. Jamalun ini artinya unta. Nah, sekarang kita ingin membuat namanya jumlah ismiyah. Di sini nanti kita belajar tentang jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan ism. Kalimat yang dimulai dengan ism. Ism itu kata benda. Oke. Intinya dia bukan fi'il. Kalimat yang dimulai bukan dengan fi'il, tapi dengan kata benda. Nah, ini, waduh, Pak ini sudah kirim. Tapi tidak terbaca tulisannya. Buram Pak, boleh di zoom lagi. Oh iya benar, kalau di HP saya ini namanya ini itu ya. Nama Pak ini nggak muncul. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada apa tadi? Jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan ism. Kita lihat al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu, jadi dia ada apa? Di sini nanti disebut mubtada. Al-qalamu disebutnya sebagai mubtada. Oke. Kata yang memulai, kata yang mengawali suatu kalimat. Kata yang memulai atau mengawali suatu
kalimat muqaddimahnya. Pena itu kan masih koma. Belum ada keterangan. Maka yang selanjutnya maksurun, patah. Maksur itu artinya patah. Itu adalah khobar. Kata yang ingin kita sampaikan. Informasi ataupun kabar yang ingin kita sampaikan. Al-qalamu itu masih koma. Pena itu, kenapa penanya? Maksur. Oh, patah. Gitu ya. Jadi ini ada susunan kata namanya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Bisa dihafal dari sekarang. Karena nanti Mubtada tadi apa Ustaz? Mubtada kata yang mengawali suatu kalimat atau kata yang mengawali jumlah ismiyah. Khobar? Khobar itu informasi yang ingin disampaikan, mudahnya. Informasi yang ingin disampaikan. Inti dari pembicaraannya. Kalau qalamu maksurun. Pena itu kenapa? Patah. Gitu ya. Qalamu maksurun. Ya. Nah, ini disebut juga kalimat sempurna kalau dalam bahasa Indonesia. Al-jumlah al-mufidah kalau dalam bahasa Arab. Al-jumlah al-mufidah. Kalimat yang sempurna yang bisa dipahami. Kalau kita hanya bilang al-qalam, maka masih ada pertanyaan. Kenapa? Mau ngomong apa? Apa yang mau dibicarakan? Maksurun, maka orang paham. Oh, penanya patah. Baru di situ bisa titik. Baru bisa dipahami oleh orang. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dia ada. Ini disebut satu kesatuan ini jumlah ismiyah. Yang ini mubtada, yang ini khobarnya. Tidak ada dua. Kalau kita perhatikan, ya. Jadi awalan alif lam itu untuk menyatakan spesifik ya Ustadz. Maksudnya Ya. Pena yang mana begitu ya Ustadz ya? Ya. Oke. Al-qalam berarti pena yang mana? Yang ini nih. Makanya kalau kita artikan itu ada yang itu atau pena itu. Harus ada itunya karena itu menjadi spesifik ya. Misalkan di depan kita ada pena. Berarti yang mana yang patah? Yang ini gitu. Bukan yang di sana, bukan yang di sini, bukan yang di mana-mana, bukan yang di toko, tapi yang lagi kita bicarakan al-qalam ya. Ma'rifah itu kan, al-ma'rifah atau alif lam ta'rif, alif lam untuk apa? Menyatakan bahwa benda ini itu sudah diketahui bersama. Benda yang sudah kita ketahui bersama. Al-qalam, pena itu, pena yang mana? Ya, udah nggak perlu ditanyakan lagi, pena yang ini yang lagi dibicarain. Kenapa maksur? Jadi di sini mubtada khobar. Nah, mubtada harus selalu memakai alif lam. Nggak bisa dia qalamun maksurun. Nanti ada pembahasan lain. Ya, kalau dia menjadi qalamun maksurun, nanti ada pembahasan lain. Yang kita bahas ini dulu biar nggak pusing. Al-qalamu ini mubtada dan dia harus pakai alif lam. Adapun khobar dia tidak boleh juga pakai alif lam. Al-qalamul maksuru, ya itu nanti ada pembahasan lain lagi kalau dia pakai alif lam. Khobarnya di sini singkatnya harus selalu juga nakirah, ya, harus tanpa alif lam, harus tanwin, maksurun. Al-qalamu maksur. Kalau kita mau ngomong bisa disukunkan, tapi secara tulisan dia harus tanwinnya. Al-qalamu maksurun. Bisa dipahami di sini. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Ini contoh. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maftuhun.
Maftuh, fataha, yaftahu, membuka. Maftuh, dia bermaknanya terbuka. Maksur dari kasara, yaksuru, mematahkan. Maksur, terpatahkan atau patah kalau dalam Indonesia. Terakhir, satu lagi, nanti di bawahnya silahkan praktek untuk menerjemahkan dan membaca. Al-waladu jalisun. Anak kecil sedang duduk. Kalau kita terjemahkan, anak kecil sedang duduk. Al-waladu jalisun. Atau anak kecil itu duduk. Bisa juga. Anak kecil itu duduk. Al-waladu jalisun. Ini adalah mubtada khabar. Dua-duanya harus marfu. Marfu itu gampangnya dhammah. Marfu itu dhammah. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Dan guru itu berdiri. Waqifun, berdiri. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Bisa dipahami sampai di sini? Mau ditanyakan dulu? Wakif tadi berdiri Ustaz ya? Iya, waqif. Berdiri. Praktek dulu biar lebih paham. Dari Pak Kali, silahkan. Al-kitabu jadid wal qalamu qadim. Kitab itu, buku itu baru dan pena itu sudah lama. Ya. Bisa dipahami ya. Ini namanya mubtada khobar, mubtada khobar. Langsung nomor 2, Pak Anang. Al-himarun sogirun wal hisonun kabir. Hati-hati, jangan al-himarun ya, seperti ada tanwinnya tadi. Kalau sudah ada alif lam, dia tidak boleh lagi tanwin. Al-himaru, jadinya hanya ru. Wal hisonu. Coba lagi Pak dibaca. Al-himaru sogirun wal hisonu kabir. Ya. Himar itu Himar apa? Himar artinya apa? keledai. Keledai itu. Sogir apa? Sogir Kecil. kecil. Dan Keledai itu kuda kecil itu dan besar. Kuda itu besar. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Lanjut, Pak Amr, nomor 3. Amr. Al-kursi maksur. Ini agak ini ya suaranya. Al-kursiyun maksur. Nah, jangan kursiyun. Al-kursiyu ya. Tidak boleh ada Al-kursi maksur. ya. Itu kan. Apa? Ini mikrofonnya agak bermasalah ya. Pak Amr, kursi itu patah ya. Ya. Apa? Diartikan Kursinya rusak. kursinya rusak. Atau kursi itu patah ya. Karena nanti rusak ada lagi bahasanya. Maksur di sini kita artikan patah.
Kursi itu patah. Kursinya nanti ada kepunyaan. Kursinya. Kursi siapa? Kursinya. Kursi dia. Gitu kan. Kalau di sini kita artikan kursi itu aja. Kursi itu. Kursi itu patah. Patah. Lanjut. Pak, klik lagi. Al-mindilu wasih. Sapu tangan itu kotor. Iya. Itu patah. Lanjut. Pak Anang, nomor 5. Apa nih? Ada lagu. Terima Yang telepon. lain? Resek-resek ya. Maaf ini Pak Anang. Halo? Ya, sudah. Tadi suaranya kresek-kresek. Pak Kli juga dengernya gitu ya? Iya, sama Ustaz. Ya, kesek-kesek gitu. Al-ma'u barid. Al-ma'u. Al-ma'u barid. Al-ma'u barid. Ya, banyak yang panjang. Bar. Mau. Silakan Ini ya. diartikan. Al-ma. Alma artinya apa? Air. Ya. Nah. Kenapa itu? Speakernya kayaknya deh, Mas Anang. Atau earphone-nya mungkin. Jack-nya bermasalah. Barit apa Ustaz? Barit. Oh, air dingin. Air itu dingin. Air itu dingin. Masih ini Pak Anang. Pak Anang dan Pak Amr ya. Tadi juga agak ini Pak Amr. Al-ma'u barit. Air itu dingin. Oke. Ya. Lanjut ya. Nomor 6. Pak Amr. Oh, al-qamaru jamil. Ya. Artinya Bulan itu indah. bulan itu indah. Bagus. Al-qamaru jamil. Bulan itu indah. Nomor 7. Al-baitu qarib wal masjidu ba'id. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Iya. Lanjut. Pak Anang. Pak Anang lagi. Nomor 8. Sakil tuh. Sakil. Sakil. Pak Anang. Al-hajaru sakil wa waroku khonif. Khafif gitu ya. Itu Khafif. fa dengan fa. Nggak terlihat ya. Khafif. Batu itu keras, Bukan. Berat. Sakil itu berat. berat. Dan waroku Warok itu daun. Bisa daun, bisa kertas. Tapi kalau kertas biasanya warokoh. Kertas bisa juga daun. Warokoh bisa daun. khafif. 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 Itu nggak jelas Ustaz ya. Khafif. Iya. Tulisan di sini. Itu ada ya-nya ya Ustaz. Khafif. Ya, ada. Nggak begitu kelihatan, Ustaz. Khafif itu apa Ustaz? Ringan bukan, Ustaz?
Ringan ya. ringan. Iya, ringan. Jadi waroku itu kertas apa daun, Ustaz? Di sini lebih ke daun sepertinya, karena Daun. perbandingannya dengan batu ya. Nanti kalau ditemukan kata-kata lain bisa diartikan itu tadi, daun atau kertas. Saya mau tulis susah gitu. Nah, khafif. Bisa tulis Arab juga. Susah ya Ustaz pakai tulisan Arab ya. Nggak, Atau ditulis tangan di foto Ustaz. oh ya, nanti Ya, boleh. kita lanjut dulu. Ini O-nya nggak bisa hilang lagi. Bisa dihilangin pakai notation itu. Baik, lanjut. Nomor 9. Pak Amar. Yang nomor 9. Ya, Alban. al-labanu. Apa? Al-labanu. Al-labanuha. Atas tipnya ini harun. Harun itu apa ya? Apa tuh? Pak Amar tahu? Nya panas. Panas. Oh, Harun itu panas. Oke. Panas atau hangat bisa juga ya. Susu itu panas. Hmm. Lanjut. Ini berarti lawan kata barid tadi. Barid, har. Oh, oke. Nomor 10. Klik. Al-Qamis Nazif. Kemeja itu Nazif itu apa Ustaz? Nih, lawan kata wasif. Wasi kotor, itu bersih berarti. Ya, bersih. Nazif, bersih. Nazif, oke, bersih. Kemeja itu bersih. Ya. Saya bacakan ulang. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadim. Artinya, buku itu baru dan pulpen itu lama. Al-himaru shaghir wal hisanu kabir. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyyu maksur. Kursi itu patah. Al-mindil wasikh. Lap atau sapu tangan itu kotor. Al-ma'u barid. Air itu dingin. Al-qamaru jamil. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'id. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru saqilun wal baraqu khafif. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu har, susu itu panas. Al-qamisu nadhif, kemeja itu bersih. Ada lagi? Tidak. Langsung tamrin. Iqra waktub. Ya, Iqra bacalah, waktub dan tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimat. Tulis dengan harokat akhir setiap kalimat, ya setiap kata. Harokat akhir aja ya? Iya sebenarnya, tapi kalau kita mau latihan, nggak apa-apa dari harokat awalnya tetap kita tulis seperti biasa. Masjidun, karena biar apa? Biar kita apal. Biasa. Bahwa ini marfu, ya. Ini kita terbiasa, ini marfu, ini dengan dhammah, ini dengan tanwin, atau ini dengan dhammah biasa. Ya. Karena kita mulai masuk ada alif lam nih. Ada alif lam, ada yang tanpa alif lam. Ada al-ma'u, ada
Ma'un. Ma'un. Oh. Silakan dibaca dulu. Pak Klik langsung pasang aja ya. Masjidun al-masjid. Nah, Al-masjidu. ya, harakat akhirnya harus dibaca ya supaya ketika nulis kita terbayang, oh ini pakai tanwin, yang ini domah biasa. Ini domah Ya. tain, ini domah aja. Lanjut. Pak Anang. Al-ma'u, al-ma'u, ma'un. Iya. Lanjut. Pak Amar. Oh, ini enggak apa-apa sama ini, sama babun. babu, Apa ini? Babu atau babun? babun, Babun, ya. Dengan dombatain. Al-baitu babun. Secara makna udah tahu semua ya. Kalau ada yang nggak tahu, tanya. Lanjut. Pak Khalid lagi. Qalamun al-qalamu. Iya. Lanjut. Pak Anang. Al-kalbu, kalbun. Iya. Pak Ahmad. komisun, walad, Waladun. waladun, Lanjut. Al-hajaru al-waladu. Iya. Satu lagi. Pak Anang. Himarun, Dua ya. Himarun. himarun, al-himar, al-himaru. Iya. Satu lagi pas. Pak Ahmad. al-hisan, Ya. Al-hisanu. hison, Hisonun. sonun, Baik, silakan ditulis. Ditulis harokat lengkapnya lebih baik. Kalau ada yang lupa, silahkan ditanya. Setelah ini kita ada masih menulis lagi. Ini di bawahnya jumlah. Nah, ini kita menulis kalimat.
Siapa yang sudah? Balik lagi. Masjidun wa masjidun. Kami semua nanti al-hajaru al-waladu sinarun. Barakallahu. Silahkan. Pak Anang, Pak Amr. Nah, kali kalau mau langsung yang ini boleh. Nanti Yang kita mana, buat Ustaz? saja. Yang tamrin sani, tamrin yang kedua. Oke. Iqra waktu. Coba dibaca dulu sendiri. Diharokati. Oke. Sama dikasih harokat ya, Ustaz? Ya. Baik. Al-Labanu.
masjidun al-masjidu al-ma'muru al-baitu babu qalamu kalbu Nah, hisonun ya. Pak Anang nih, silakan dilihat tulisannya hisonun yang terakhir pakai tanwin. Ini banyak yang dihapus juga nih, salah ya, salah tulisnya. Ya, nah Ustaz. Yang terakhir hisonun. pakai Sonon tanwin. nih. Boleh langsung lanjut juga Pak Anang. Terakhir Pak Amar, silakan. Di foto di grup. Wah, lagi nih. Al-maktabu maksurun al-mudarrisu jadidun al-mudarrisu al-labanu. Nah, al-labanu lamnya ada tasdidnya ya Pak ya. Oh iya. Untuk lam yang pertama nggak perlu dikasih sukun, ya. Nggak perlu dikasih iya. sukun. Di atas lam yang kedua langsung aja dikasih tasdid. Al-labanu baridun al-masjidu maftuhun al-hajaru kabirun. Al-labanu lagi nih nomor 7 ya. Iya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu ini ya. Iya itu Ustaz. Alif lam. Lamnya alif lamnya kebalik kayak gini. Iya iya kebalik tadi. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Kurang fa-nya kurang titik ya. Oh iya. Itu jadi seperti waw ya. Seharusnya tidur. Iya. Fa-nya itu tidur ya, panjang ya, memanjang seperti ba.
Kalau ke bawah gitu jadi waw. Oh iya iya. Waqiwun jadinya ini waqiwun. Waqifun. Kurang titik dan kurang memanjang. Al-qamaru ba'idu. Al-mindilu nazifun. Nah, ini juga sama fa-nya. Jangan seperti waw, bukan naziwun, ditidurkan, dipanjangkan, dan juga dikasih titik. Nah, Ustaz. 4, 7, 8, 10. Ini hanya 10 ya. Sudah mulai banyak yang menulisnya. Sudah harus terbiasa nih, tangannya. Tadi kebalikannya nakiro apa Ustaz? Ma'rifah. Ma'rifah. Nakiro itu yang pakai sukun kan Ustaz ya? Pakai tanwin. Oh, tanwin. Oh, tanwin. Nakirah itu yang pakai tanwin, yang tanpa alif lam. Tanpa alif lam dan pakai tanwin. Kalau ma'rifah pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Kalau kita belajar lagi, keduanya itu adalah ciri-ciri isem. Ya. Ciri-ciri kata benda, kalau kita mau lihat ini isem atau fi'il, karena nanti banyak ketukar nanti fi'il dan juga isem. Salah satunya dia pakai alif lam. Ya. Pakai alif lam selalu isem ya Ustaz? Iya, alif lam dan juga nakirah tadi, tanwin, dan juga kasrah ya. Alif lam, tanwin, kasrah atau kasratain. Itu hanya bisa masuk ke isem. Ke fi'il nggak bisa. Banyak nanti fi'il yang mungkin menyerupai isem ya. Ilbas, ya. Kata-kata perintah biasanya. Ilbas. Dia depannya alif dan juga lam. Nanti disangka biasanya alif lam. Disangkanya albas. Ya. Bukan albas tapi ilbas. Ini ada al-mudarris gitu ya. Belum ada lagi nih yang selesai. Baik, sambil menunggu, silakan dibaca dulu dari Pak Klik. Nomor 1 tadi ini yang diartikan. Al-maktabu maksurun. Buku itu Maktab. maktab meja itu patah. Ya, meja itu patah. Nomor 2, Pak Anang. Al-mudarrisu jadi Artinya, guru itu jadi itu apa? Baru. baru ya.
Guru itu baru. Amr nomor 3. Mana? Nomor 3. Al-qamisu Wasikhun. wasihun. Artinya, Meja itu bersih, nah, bersih atau kotor? baru. Bersih atau kotor? Bukan Apa? baru. Wasih lawan kata dari bersih. Oh, Kotor. Wasih kotor. Kalau bersih itu nazif. Lanjut nomor 4. Al-labanu barid. Susu itu dingin. Lanjut. Al-masjidu maftuh. Masjid itu terbuka. Lanjut. Pak Amir ya. Amr. Amr. al-hajaru kabirun. Ya, artinya Batu itu besar. ya. Lanjut nomor 7. Al-labanu baridun wal ma'u harun. 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 Ya. Susu itu dingin dan air itu panas. Ya. Lanjut. Al-imamu jalis wa al Wal. wa Nggak usah wa'al. mudarrisu Wal maksudnya. wal mudarrisu waqif. Artinya, Imam itu jalis duduk. Jadi, duduk. Wal mudarrisu guru itu berdiri. dan guru itu berdiri. Ya. Lanjut. Amr. Itu. Maru ba'id. Al-qamaru ba'idun. Ya. Bulan itu jauh. Bulan 7. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Ya. Barakallahu. Silahkan langsung ditulis Pak Klik sudah tadi ya. Pak Amar sudah sampai mana nulisnya? Sudah selesai belum? Silahkan masih ditunggu. Yang tadi bisa dikirim ulang itu yang pertama. Agak dekat fotonya ya, nggak terlihat sama sekali. Ini agak jauh. Ikra waktu, yes. Silakan yang 10 ini ditulis. Yang belum kita PR-kan, ditunggu, ditulis di grup. Tanggung ini yang ketiga ya. Kita baca dulu yang ketiga. Imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Imla' al-faragh. Isilah yang kosong. Imla' ini adalah mengisi. Bisa juga nanti artinya adalah mendikte. Saya membacakan, Bapak mendengarkan dan menulis. Itu juga bisa namanya imla. Tapi di sini mala'a yamla'u imla itu adalah mengisi. Imla'il faragha.
isilah yang kosong. Faragh adalah kosong. Di hadis ada ini al-faragh ya. Ni'matani apa? Maghbutatani kasiru fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang orang-orang banyak melalaikannya, yaitu kesehatan dan juga Waktu luang. waktu luang, kekosongan. Kosong. Imla'il faragha. Isilah yang kosong. Fi Yang sesuai mayali. gitu ya, Ustaz. Apa tuh? Cari yang sesuai ya. Ya, nanti saya terjemahkan dulu ya, biar mengerti. Fi mayali, di bawah ini atau di yang berikut ini. Biwad'il kalimatil munasibah, dengan kata-kata yang cocok, minal kalimatit taliyah, dari kata-kata berikut ini. Di berikut ini ada dua istilahnya ya. Al kalimat at-taliyah, tali, talia, yali. Ini masih satu kata, wala yali, tali. Ini adalah selanjutnya ya, atau berikutnya, atau kita artikan kalau di sini berarti di bawah ini atau yang berikut ini, dari kata-kata yang ada berikut ini. Nah, fima yali, di dalam ya, apa-apa yang ada berikut ini juga ya, kalau kita artikan. Jadi di kalimat-kalimat atau di apa ya, kalimat ini ada yang kosongnya. Al hajaru apa? Kita cari di sini. Kata-kata yang cocok apa? Al qamaru apa? Gitu ya. Silakan ditulis lagi. Kalau kita print bukunya tinggal Yang ngisi ya. Saya mau print aja deh ntar. tapi ya enakan di buku tulis aja nggak apa-apa. Begitu ya. Boleh dibaca dulu, boleh, dari Pak Kelly. Coba nomor 1 nih. Al hajaru sakilun. Sakilun. Artinya Batu itu berat. itu berat. Yang kedua kira-kira apa nih, Pak Anang? Al-babu al Nah, dipilih al-babu ya. al-babu ya. Dipilih salah satu dari sini. Dari kata-kata ini. Yang cocok apa? Al-bab itu artinya apa? Pintu ya. Pintu ya, terbuka, maftur, Nah, maftuhun. Ini ya. maftuhun. Al-babu maftuhun. Silahkan ditulis. Nomor 3. Pak Amr. Silakan Pak Amr. Al-Qamaru jamilun. Bukan komaro. Al-Qamaru. Nah, dia harus selalu domah ya, harus selalu marfu. Ya, mubtada khobar harus marfu. Lanjut. Al waraku hafifun. Kho. Khafifun. Ya. Daun itu ringan. Ya. Dan itu ringan. Lagi. Al-mingdilu wasih. Wasikhun. Wasih. Ihun. Kain itu kotor. Iya. Terakhir satu lagi.
Terus siapa? Pak Pak Amr. Kli ya? Saya. Oh, Pak Amr ya? Pak Amr, Amr Pak ya? Amr. Amr silakan. Laban. Hak. Al-labanu apa? Harun ya. Al-labanu harun. Apa artinya Pak? Al-labanu harun. Susu itu panas. Boleh langsung ditulis. Waktu kita sudah habis. Iya. Baik. Yang belum selesai kita PR-kan. Ini yang terakhir kirim. Kali lagi nih Mas. Al-hajar saqilun. Al-babu maftuhun. Al-qamar jamilun. Al-barqu khafifun. Al-nujum wasifun. Al-labanu harun. Ya. Pak, ini fotonya kenapa jauh sekali? Malah kertas kosongnya nih yang jelas. Di tulisannya Pak Amr ya. Di tulisannya aja kalau mau difoto. Seperti teman-teman yang lain juga dikasih nama. Nah, Pak Kli tinggal dikasih halaman kayak Pak Anang. Oh ya. Kasih nama dan dikasih halaman. Karena kadang pas lihat di galeri bingung ini tulisan siapa. Ya, Kalau di grup mungkin masih bisa lihat yang ngirimnya ya. Pak Amr silahkan difoto ulang. Fotonya lebih jelas lagi. Di zoom atau dideketin di tulisannya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam.